Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, coba dirapikan bajunya. Gimana tadi istirahatnya sudah? Sudah, Ibu. Makannya sudah kenyang? Sudah, Ibu. Oke, diperiksa bajunya sudah rapi? Sudah, Ibu. Oke, Ibu mau dipimpin doanya sama Regina, coba dipimpin. Sebelum kita belajar, langkah baiknya berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba di bawahnya lihat ada sampahnya udah diambil? Sudah, Ibu. Nah, Ibu mau cek kehadiran dulu nih. Siapa kira-kira yang gak masuk kanan kirinya udah ada semua teman-teman? Hadir semua, Ibu. Hadir semuanya. Coba Ibu mau absen ya. Feby, Hadir. Regina, Hadir. Mercy, Hadir. Widya, Hadir. Putri. Hadir. Oke. Ibu mau nanya kabar tadi kan masih lemas ya. Sekarang Ibu mau kalian berdiri dulu terlebih dahulu ya. Sambil kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya. Iya, Ibu. Nih, sebelum kita mulai nih, mau nanya kabar dulu nih karena tadi masih lemas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah gitu ya, ada suaranya Mas Pagi ya? Iya, Ibu. Nih, ada yang mau di depan buat jadi diri Feby, coba Feby di depan. Pimpin teman-temannya. Udah siap semua? Siap. Coba di tengah sini bareng sama Ibu. Nah, di situ. Kita mulai ya. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ilmuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Terima kasih Feby. Kita mau tepuk nyamuk dulu ya. Kalau Ibu bilang tepuk nyamuk, tepuk angin, wush, tapi kalian harus pakai gerakan ya. Iya, Bu. Coba Ibu mau tepuk nyamuk, tepuk angin, wush, tepuk angin, wush, tepuk angin 2 kali, wush, wush, tepuk angin tambah nyamuk, wush, up. Karena 1 kali ya. Salah depan ya, Bu. Kalau misalnya Ibu bilang nyamuk 2 kali, angin 2 kali, berarti tepuknya 2 kali ya. Kalau angin tambah nyamuk sekali saja ya. Paham? Paham. Kita ulang ya. Tepuk angin 2 kali, nyamuk 1 kali, wush, wush, up. Gitu ya. Sekali lagi. Tepuk angin 2 kali, nyamuk 1 kali, wush, wush, up. Oke, silakan duduk anak-anak. Terima kasih, Ibu. Udah siap belajar? Sudah, Ibu. Oke, nah Ibu mau bikin kesepakatan dulu nih karena kita mau bikin project. Jadi kita bikin kesepakatan kalau misalnya ada barang-barang yang berbahaya. Contohnya kayak gunting, terus ada lem tembak, Ibu bawa lem tembak nanti ya. Kalian hati-hati memakainya ya. Iya, Ibu. Jangan dimain-mainin ya. Iya, Ibu. Oke nih, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Aku, Ibu. Coba Feby, kita belajar apa? Minggu lalu kita belajar hidup dengan alam. Hidup dengan alam, karena kemarin kita hidup dengan alam belajarnya, kita belajar tentang ekosistem. Di dalam ekosistem itu ada biotik dan abiotik. Betul, biotik itu kayak gimana contohnya? Hidup Bangun hidup. Betul, abiotik kayak apa? Mendengar Ini apa? Meja. Nah, jadi kemarin kita belajar ekosistem. Di dalamnya ada komponen biotik dan abiotik. Ini sekarang kita belajar tentang mengubah bentuk energi. Sebelumnya mau tanya, kalian pernah dengar kata energi? Apa? Listrik, betul. Ada lagi energi, coba apa? Aku, Ibu. Apa coba? Energi panas. Energi panas. Ada lagi? Aku Apa? energi matahari. Kalau Ibu mau nanya nih, kalau misalnya kita lagi kelaparan, terus kita duduk nih karena kita lemas, gak makan, kita perlu apa? Energi. Perlu makan, karena itu adalah energi buat tubuh Iya. kita. Jadi makan itu bisa menumbuhkan rasa semangat kita, rasa belajar kita gitu ya. Jadi manusia tuh butuh makan untuk perlu energi. Nah, sebelumnya Ibu punya ini nih, dompet star. Tahu dompet star? Tidak. Nanti yang paling keren, paling aktif, paling kreatif bikin nanti proyeknya, Ibu nanti kasih bintang. Satu-satu Ibu masukin ke dalam dompet ini. Nanti kalian hitung hasilnya dan nanti akhirnya Ibu akan kasih reward buat kalian. Ya? Oke, nah kita langsung masuk ke materi ya. Iya, Bu. Nih, yang pertama itu ada identitas pembelajaran. Di sini mata pelajarannya adalah perubahan energi di sekitar kita. Mulai pembelajarannya
tentang perubahan energi di sekitar ya. Selanjutnya ada metodenya, demonstrasi, ceramah, tanya jawab, penugasan, dan proyek. Kemudian tugasnya ada individu dan kelompok. Kalian siap buat tugasnya? Siap. Oke, nah di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu adalah memberikan contoh perubahan energi pada alat-alat sederhana di rumah. Yang kedua, ada menentukan perubahan energi pada benda atau alat yang ada di sekitar. Yang ketiga yaitu membuat proyek sederhana mengenai perubahan energi. Ini nih, kayak ini nih, ibu ada kasih lilin, kasih buat ini stop kontak, ini apa panci yang lagi panas yang mendidih. Itu termasuk ke dalam semua energi. Nah, selanjutnya apa itu energi? Jadi energi adalah kekuatan yang membuat benda bisa melakukan sesuatu tanpa energi. Tidak ada yang bisa bergerak, menyala, berbunyi, ataupun menjadi panas. Bayangkan kalau misalnya tubuh kalian untuk bisa bermain, belajar, dan berlari, kalian butuh energi? Betul. Kalian butuh makan? Betul. Kalian butuh cas diri ya, biar kuat buat mainnya, buat belajar. Nah, kita makan. Nah, sama seperti kita, di benda-benda sekitar juga butuh energi untuk bekerja. Nih, berbagai bentuk energi. Apakah kalian mengetahuinya? Tadi kan udah ada yang tahu ya, kalau misalnya energi itu ada listrik. Terus ada apa lagi? Panas. Terus ada apa lagi? Cahaya. Gerak atau kinestetik ya. Terus apa lagi, ada yang tahu? Energi kalor. Kalor itu perpindahan bisa. Nah, kita langsung masuk ke mulainya. Energi cahaya menghasilkan sinar yang membuat tempat gelap menjadi terang. Contoh benda yang menghasilkan energi cahaya seperti senter, lilin, matahari, dan lampu. Ini adalah energi cahaya yang bisa membuat kita tuh ini nih, senter bisa menerangi kita di jalan. Lilin kalau misalnya mati lampu, ada energi cahayanya lilin, kita nyalain lilin. Matahari itu adalah energi yang paling utama buat cahaya di sini ya, di dunia ini ya. Kemudian lampu kita kalau misalnya di rumah, di sekolah, dimanapun pasti ketemu dengan lampu. Selanjutnya ada energi gerak atau kinestetik. Energi gerak atau energi kinestetik ini dimiliki oleh benda yang bergerak. Contoh benda yang menghasilkan energi gerak seperti angin, kipas, blender, dan kincir. Sering kan kalian lihat benda-benda ini? Sering lihat kipas di rumah? Sering. Blender ya? Iya, Bu. Kincir angin coba sering lihat gak ibu tadi? Di sungai. Di sungai ya, buat membantu air ya. Iya. Selanjutnya ada gak yang mau kalian contohin dari energi gerak? Kira-kira apa? Mobil itu bisa, ada lagi? Karena Mercy dari tadi udah jawab ya, ibu kasih bintang buat Mercy. Bintangnya ibu kasih 2 karena tadi awal juga bantu ibu ya. Oke, Ibu. Mercy ini yang pertama warna merah di sini ya. Oke. Selanjutnya nih, ada yang bisa ngasih contoh lagi energi gerak atau kinestetik? Gak ada? Kita lanjut dulu ya. Selanjutnya ada energi panas atau kalor atau perpindahan kayak tadi disebutkan oleh Feby ya. Energi panas dimanfaatkan untuk memasak dan menjemur. Contoh benda yang menghasilkan energi panas seperti apa? Kompor, kayu bakar, dan setrika. Kalau misalnya di rumah, orang tua lagi setrika baju, itu dari energi apa? Listrik ke panas. Listrik ke apa? Karena udah jawab. Ibu kasih bintang buat. Bu, kalau catokan bisa. Catokan bisa, Regina. Ibu kasih juga 1 ya. Ada lagi mau 1? Dryer, Bu. Dryer boleh, ibu kasih 1 lagi ya. Kalau lampu kan panas juga. Lampu itu bisa panas. Tapi lebih Tapi Tapi cahaya lebih panas. boleh, ibu kasih 1 buat Baby buat semua Microwave belajar. atau ini, Bu. Apa? penanak nasi, Bu. Penanak nasi juga bisa. Oven, Bu, oven. Oke, bisa banyak barang ya dari energi panas atau kalor ya. Selanjutnya ada energi bunyi. Energi bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Contoh benda yang menghasilkan bunyi seperti drum, gitar, dan seruling. Tahu drum? Tahu. Suka lihat ya? Drum itu yang dipukul-pukul itu menghasilkan energi bunyi. Selanjutnya ada energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang dapat diolah oleh tubuh makhluk hidup. Contoh energi kimia adalah makanan yang kita makan setiap hari. Jadi kalau misalnya kita lemas, kita perlu makan. Dan juga perlu makan. Ada yang menghasilkan makanannya sendiri, ada yang mencari makanannya sendiri. Kalau manusia itu mencari atau mencari. Selanjutnya, nih, kalian harus ingat ini ya, energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dihilangkan. Sedangkan energi hanya bisa berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Kayak tadi listrik ke panas, listrik ke gerak, listrik ke cahaya, listrik ke angin, listrik ke suara. Bisa nggak gitu ya? Televisi juga dari mana? Listrik ke suara atau gambar. Iya betul. Nah, jadi energi itu tidak bisa diciptakan. Kemudian energi berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Banyak ya energi di sekitar kita, tapi tidak bisa kita ciptakan. Oke nih,
Selain energi yang tadi yang ada cahaya, kemudian listrik dan lain-lain, ada sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan ini adalah yang bisa kita gunakan terus. Coba ada yang bantu ibu baca ini? Coba, Regina apa? Coba bacakan. Dari yang sumber, Bu. Iya. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang bisa terus-menerus ada dan tidak akan habis jika digunakan. Betul. Contohnya matahari, sumber energi terbesar di bumi bisa jadi matahari dan cahaya dan panas. Yang kedua ada angin, gerakan udara yang bisa memutarkan kincir angin. Yang ketiga ada air, gerakan air di sungai atau waduk yang bisa memutarkan turbin. Yang keempat ada bumi panas atau geotermal. Panas yang berasal dari dalam Bumi. Kenapa sumber energi terbarukan ini adalah energi yang kita bisa terus ulangi, kita pakai, kita setiap hari gunakan gitu ya. Karena matahari ini adalah sumber energi pertama kita ya, sumber dari keseluruhan energi itu pasti dari matahari dulu. Makanya itu pasti kita sering gunakan. Kecuali kalau misalnya kita, karena sekarang banyak polusi udara ya, karena polusi udara itu dapat mengakibatkan lapisan ozon itu menipis sehingga matahari itu cahayanya tidak bisa terkontrol lagi kalau misalnya sering berulang ya. Jadi kalau misalnya matahari itu kebanyakan sekarang pakai sunscreen ya, biar itu apa, sunblock ya, biar penghalang, iya biar gak hitam. Karena sekarang itu polusi yang tidak stabil, terus efek dari rumah kaca juga, angin juga kita hidup sehari-hari gratis ya. Kemudian air kita sering gunakan gak habis-habis, meskipun ada airnya kurang itu sedikit, pasti itu lagi musim Hujan. Kalau musim Hujan juga banjir, airnya dimatiin dari PDAM. Iya, karena apa itu teh mencegah untuk tidak banjir gitu. Panas bumi yang ada di dalam bumi kita juga paling bawah itu pasti panas ya, karena dalam itu, karena panas bumi itu yang disebut dengan geotermal, itu panas yang berasal dari dalam bumi. Jadi kita tidak tahu berasal dari mana, yang penting panas bumi itu ada dari sejak dulu, jadi itu bisa digunakan terus menerus. Selanjutnya, kalau misalnya ada terbarukan atau alternatif, berarti ada yang tidak terbarukan, yang bisa habis. Coba yang bisa habis ini apa tadi itu disebutkan adalah batu bara, minyak bumi, gas alam. Kenapa ini bisa habis? Ada yang bisa kasih alasan ibu? Coba Mercy apa kira-kira? Itu bisa habis karena sifat tamak manusia yang terus Betul, menggunakannya. betul Mercy. Karena sifat tamak kita gak bisa dari satu misalnya. Iya. Kita misalnya cukup ini, tapi bagi manusia itu tidak cukup. Ada lagi keinginan. Meskipun kebutuhannya sudah tercukupi, tapi keinginannya yang sangat tinggi ya. Makanya batu bara, minyak bumi, gas alam itu sumber energi yang tidak terbarukan dan susah ditemukan, jarang gitu ya. Dulu ada yang suka di warung tuh yang jualan minyak tanah, tahu? Iya, sekarang udah nggak ada. Iya, sekarang pakai gas semua. Iya. Karena minyak tanah itu sudah dilarang oleh pemerintah. Batu bara juga sama ya. Nih, pentingnya menghemat energi. Coba ibu mau tanya, kalau misalnya kalian bangun tidur, kalian suka gak matiin lampu? Suka. Enggak, kalau misalnya gak suka matiin lampu, berarti itu contoh apa? Boros. Itu bisa mengakibatkan energi habis, boros, tiba-tiba lampunya cepat mati, listriknya bayarnya mahal. Menjaga lingkungan, energi tidak cepat habis dan menghemat biaya. Yang tadi listrik ya, pembayaran listrik. Kemudian cara menghemat energi seperti apa? Mematikan lampu saat tidak dipakai atau digunakan, cabut kabel elektronik seperti apa? Casan laptop, semua casan apapun itu, casan kipas dan lain-lain, kalau misalnya tidak dipakai lebih baik dicabut. Gunakan air secukupnya. Jangan kalian gak beres mandi, kalian ganti baju tapi air masih nyala. Buka jendela agar udara segar masuk. Harus ada apa namanya? Ventilasi. Kalau gak ada ventilasi apa yang terjadi? Pengap. Akibat dari pengap apa coba? Sesak napas, sakit, iya asma yang punya penyakit gitu ya. Nah itu adalah penting menghemat energi dan cara menghemat energi. Selanjutnya, energi ada di sekitar kita. Nah ini ibu akan taruh paling terakhir. Karena apa? Karena itu adalah lagu dan bekal buat kita nanti ya. Nah di sini ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok kecil karena ibu di sini udah bawa barang-barang proyeknya ya. Nih ibu bawa ini tutup botol. Ada apa ini namanya? Sedotan. Terus ini apa namanya? Double kit. Kemudian gunting. Nah karena ada pemakaian yang harus menggunakan lem tembak, ibu bawa lem tembak, tapi kalian pas waktu mau digunakan bareng sama ibu menggunakannya ya, agar kalian lebih aman dan hati-hati menggunakannya. Nah di sini juga ibu membawa botol. Wow. Botolnya buat kalian. Di sini juga ibu bawa contohnya. Ini contohnya. Ini adalah contoh energi apa, coba ada yang tahu? Gerak dan bunyi. Coba gerak sama apa? Angin. Ini adalah energi angin menjadi energi gerak. Ini disebut dengan mobil dari daun ulang. Ini
di rumah kalau misalnya kita anak-anak sering main-main, bikinnya kayak gini ya. Ini dari energi angin menjadi energi gerak. Ibu kasih contohnya ya, sebelum ibu kasih kalian beberapa kelompok kecil gitu ya. Ibu kasih contoh ya. Ibu tiup dulu ininya. Sebelum nanti ibu praktekkan ini, nanti juga kalian bakal menonton videonya ya. Nah, ibu tiup dulu nih. Coba ibu nanti ibu minta kalian maju ke depan ya. Nah, ini ibu akan contohkan ya cara geraknya kayak gimana. Kalian nanti tiup ininya. Tiup nih. Bu takut meledak, Bu. Aduh, Bu takut dari sini. Ibu nanti mau Ibu jangan terlalu gede. Segini, kalian ukurannya seperti ini ya. Iya, iya. Kalian taruh di bawah. Kalian ininya tutup dulu. Nanti kita buka. Ibu dulu. Kayak gini ya. Oke. Wow, sendiri ya. Nah, ini ya ibu sudah contohkan. Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Nih, ibu akan bagi kalian jadi kelompok-kelompok kecil. Nah, di sini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Ibu akan kasih kalian masing-masing alatnya ya. Nih, botolnya satu-satu. Coba ini pegang. Nih, ini nanti kalian bagi ya, 2-2. Ibu. Oke, anak-anak kita tonton dulu ya videonya. Video cara pembuatan. Nah, alat yang paling digunakan botol plastik, gunting, penutup botol, tusuk sate, balon, selang lilin, dan yang terakhir sedotan bukan besar dan kecil. Yuk, simak cara aku memperhatikan. Nah, pertama-tama, masukkan ujung botol yang lubangnya ke dalam tusuk sate, kemudian lapisi tusuk sate dengan sedotan, potong agar terlihat rapi. Kemudian, masukkan tutup botol yang satunya lagi hingga membentuk roda mobil. Seperti ini penampakan roda mobil yang sudah jadi. Nah, setelah membuat roda mobil, kemudian kita akan membuat penggerak mobil dengan cara masukkan balon ke salah satu bagian dari sedotan, kemudian rekatkan keduanya dengan menggunakan selotip. Putar selotip secara berulang-ulang agar balon dan sedotan tidak terlepas. Seperti ini penampakan penggerak mobil yang sudah jadi. Selanjutnya, pasang roda dengan menggunakan selotip agar roda dapat melekat pada botol. Lakukan hal yang sama pada roda yang ada di depan dengan merekatkan roda pada botol menggunakan selotip. Gunakan selotip sebanyak mungkin agar tidak terlepas. Selanjutnya, rekatkan peniup mobil atau penggerak mobil pada bagian atas botol plastik dan menggunakan selotip. Putar selotip secara terus-menerus agar peniup tidak lepas dari botol plastik. Tada! Nah, selanjutnya, tiup penggerak mobil agar mobil dapat bergerak. Nah, itu ya. Nah, kesimpulannya, Oke, anak-anak udah siap? Siap. Nih, ibu punya balonnya, kalian mau balon apa? Hijau. Hijau dan biru nih, hijau kelompok 2, kelompok 1 warna biru ya. Ibu, kita tidak punya. Sebentar ya. Ini tusuk satenya. Oke, anak-anak udah beres? Sudah, Ibu. Gimana tadi waktunya? 30 menit apa 45 menit tadi? Kita 45 menit ya. Kelompok 1 udah? Belum, Ibu. Kelompok 2? Udah. Wih, coba diangkat itunya. Nah, bagus. Coba kelompok 2. Belum, Ibu, sebentar lagi ya, Bu, kami cuma berdua. Ibu bersih lagi coba. Coba lagi. Bu, Feby mah nggak rapi terus. Bersih, ya, udah. bisa di. Udah
Ibu, aku mau kasih lihat ke ibu kalau hasil kita tidak ada kegagalan sama sekali. Coba. Keberatan itu terlalu depan ininya. Nah, ininya tuh harus ditaruh di sini. Nah, di depan sini. Ini baru di sini ujung, baru bisa jalan. Di mana ini? Di sini, di depan sini. Di sini. Jadi tumpuannya nggak di depan sini. Di ulang. Ini ya. Coba di. Sudah Bu. Ibu coba di. Nah, ini juga deh. Oke anak-anak, waktu 45 menitnya sudah? Sudah Ibu. Udah semuanya? Sudah, Ibu. Coba Ibu mau perwakilan buat ke depan untuk mempresentasikan hasilnya ya? Siapa, Ya, Ibu. Ibu? Oke, Ibu mau minta perwakilan dari kelompok 1 sama kelompok 2. Coba. Jangan lupa dirapikan lagi tempat duduknya ya. Iya Ibu. Udah Ibu. Yuk di depan dipresentasikan. Coba sini, Ibu mau minta kelompok 1 sama 2 di depan. Gimana tadi hasilnya? Menyenangkan ibu. Maju Ibu, maju. Maju. Gimana tadi ada kesulitan nggak dari mananya gitu? Kesulitan nempelin balonnya. Nempelin balonnya, coba diangkat ke atas tuh Pak, balonnya warna apa ini? Hijau. Ini dari tadi masih kesusahan niupnya ya, ininya apa? Biru. Biru, oke. Jadi apa coba kesimpulan yang kalian dapatkan dari proyek ini kira-kira? Ibu mau tahu? Aku tahu ibu. Apa coba Putri? Kan perubahan energi angin menjadi energi gerak. Terus kalau yang ada rodanya itu maju karena ada anginnya yang Iya. ibu. Anginnya berupa dari Balon. balon yang ditiup sama kita ya. Iya Ibu. Oke anak-anak tepuk tangan buat kita semua proyek udah berhasil ya. Iya, Silakan Bu. kalian duduk. Terima kasih ibu. Oke, Ini ngumpulin. itu boleh kalian bawa pulang ya. Iya Ibu. Nah, di sini ya nanti buat belajar di rumah. Nah, Ibu di sini mau bagikan LKPD buat kalian LKPD mandiri ya. Ibu kasih waktu 15 menit cukup. Oke, silakan dikerjakan ya. Iya Ibu. Nanti Ibu Ibu tadi Widya izin keluar ya. Oh, izin kalian ya, gak apa-apa. Nih. Ibu ini sendiri. Iya, karena ini LKPD individu ya. Tadi kelompok sudah ya. Iya Bu. Nah, coba dikerjakan. Oke, anak-anak udah dikerjakan LKPD mandirinya. Sudah ibu. Oke, silakan buat maju ke depan nih, buat mempresentasikan hasilnya. Tadi juga yang udah Ibu kasih bintang satu-satu ya. Yeay. Coba yang udah tadi dikerjakan ke depan. Merci. Ibu Febri udah. So, coba buat LKPD mandirinya dipresentasikan ke temannya. Coba ke sana. Dari ya, coba dari Regina dulu. Di sini ada KPD yang proses perubahan energi bertahap pada elektronik. Yang gambar pertama ada setrika listrik ke panas, yang kedua ada kulkas listrik ke dingin, yang ketiga ada TV listrik ke gambar dan suara, dan yang keempat ada blender ya Bu, listrik ke gerak, yang kelima ada lampu listrik ke cahaya, yang keenam ada kipas listrik ke gerak. Coba dari teman-teman yang udah dipresentasikan ke depan, ada yang beda tidak? Sama. Sama semua? Iya Ibu. Oke, tepuk tangan buat Regina. Terima kasih Regina, silakan duduk kembali. Coba dari Putri. Kalau aku mengisi perubahan energi di sekitar kita, ini kan contohnya ada lampu, ada Iya. listrik jadi cahaya, terus manfaatnya penerangan bagi lingkungan. Terus aku isinya ada setrika, energi listrik jadi panas, manfaatnya memberikan energi panas yang merapikan pakaian, televisi, energi listrik menjadi suara dan gambar, memberikan gambar yang bagus untuk ditonton. Oke, televisi dari listrik ke suara sama gambar. Coba ada yang beda? Sama. Semua. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat teman kita yang udah berani tampil ke depan ya. Oke, anak-anak, gimana tadi LKPD individu sama kelompoknya? Seru. Proyeknya seru. Seru. Oke, nih coba kalian mau games atau tidak? Mau. Di sini ada 5 soal. Nanti kalian jawab ya dengan acungkan tangan ya. Iya Ibu. Bu masih berisik Bu. Merci berisik kenapa? Mainin balon. Main balon, coba balonnya ditaruh dulu. Nih, Iya ibu. kita mulai ya. Siap? Siap. Mau nomor berapa dulu? Dua. Dua boleh. Dua. Aku Ibu. Coba Pebi apa? Energi yang membuat benda bisa bergerak disebut energi gerak. Oke, tepuk tangan buat Pebi. Pebi pegang poinnya 1 ya. Selanjutnya mau nomor berapa? 5. 5 coba. Aku. Coba Merci apa? Saat kita menyalakan lampu terjadi perubahan energi dari cahaya listrik menjadi panas ya. Cahaya dan panas. Oke. Merci 1 ya. Ibu. Coba ada lagi mau nomor berapa? 4. Aku Ibu. Coba siapa? Aku belum. Contoh Ulang. Pak. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi gerak pada tubuh ada gerak apa nih? Yang Coba D Bu. apa? Yang D. D. Oke, tepuk tangan buat Regina satu ya. Coba satu lagi nih. Mau nomor berapa? 3. Kita beri 3 ya. Aku ibu. Coba Merci apa Merci? Sumber energi yang akan habis jika terus-menerus digunakan dan dibutuhkan jutaan tahun adalah energi tidak terbarukan. Cek. Yeay. Tepuk tangan buat Merci satu lagi nih. Coba. Aku Ibu. Boleh. Coba Pebi apa? Satu-satu cara kita menghemat energi listrik adalah dengan B. Mencabut kabel elektronik jika tidak dipakai. Oke, jadi game kali ini dimenangkan oleh Pebi, Merci dan Regina. Untuk yang lainnya tetap semangat ya. Nanti kita ketemu games yang lain.
Oke, Bu. Nah, setelah tadi kita proyekkan, kita mengerjakan LKPD individu. Coba Ibu mau tanya dan bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini kita belajar apa aja? Coba yang masih ingat gak kira-kira kita belajar apa? Aku, Ibu. Coba Mercy, apa? Hari ini kita belajar tentang perubahan energi. Betul. Perubahan energi itu ada macam-macam. Contohnya perubahan energi menjadi energi gerak, menjadi energi cahaya, menjadi energi apa? Panas seperti itu. Selanjutnya kita juga belajar tentang energi itu terbagi menjadi dua, energi terbarukan dan tidak terbarukan. Oke, tepuk tangan buat Mercy. Betul ya, jadi Ibu kasih penguatan dulu nih. Jadi kita belajar hari ini tentang energi, baik itu terbarukan dan tidak terbarukan. Baik itu energi listrik jadi panas, listrik jadi cahaya, listrik jadi gerak, dan yang lainnya banyak sekali energi. Dan kita juga tubuh kita perlu energi. Salah satu energi bahan tubuh kita apa? Kimia. Kimia. Kimia yaitu makanan. Oke nih, coba setelah kita kesimpulan nih, Ibu punya lagu terakhir. Tahu kalian lagu Naik Delman? Tahu. Ibu mau minta kalian berdiri dulu, coba. Wow. Oke, berdiri sebentar ya. Aduh, nggak sopan di muka. Nih, udah siap? Siap. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Nanti ada intronya ya. Ini liriknya. Ayo semangat. Energi ada di sekitar kita, banyak bentuknya. Ayo kita mari belajar. Ada cahaya, bunyi, gerak dan juga panas. Ada listrik, kimia, asyik dan juga gelas. Hey, energi tak akan hilang, tak akan musnah. Hanya berubah bentuk dan itu pun pasti. Hey, dari satu ke yang lain takkan berhenti. Energi selalu ada dan hebat sekali. Gimana tadi lagunya? Boleh dulu. Silakan duduk kembali ya. Nih, sebelum kita pulang Ibu mau nanya gimana pembelajaran hari ini? Coba Ibu mau nanya apa yang sulit dari pembelajaran hari ini? Iya, coba Ibu terlalu menjelaskannya terlalu cepat tidak? Ada yang mau kalian tanyakan? Cukup. Ibu mau kasih tahu materi minggu depan. Ibu kasih kisi-kisi ya. Minggu depan kita akan belajar mengenai perubahan energi, tapi lebih spesifiknya ya. Sekarang hanya mengenal, nanti kita pasti bakal lebih banyak perubahan energi yang kita ketahui, oke? Oke, kita akan pulang. Sebelum pulang disiapkan dulu barang-barangnya, dirapikan bangkunya, sampah yang tadi ada di kantong dibawa untuk dibuang di tong sampah. Oke nih, pimpin doanya silakan Regina. Sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada semangat ya, Ibu punya reward buat kalian semua. Yeay. Ini buat Feby. Terus ada juga bintangnya yang paling banyak Feby. Jadi makasih Bu. Ini buat Regina. Saya nyampe. Nanti ya, karena ini buat Mercy yang paling banyak bintang. Nih, satu lagi coba-cobanya. Ini buat. Nah, ini buat satu lagi terakhir tuh